Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Hidayat, NIM 210250502003 dari program studi Teknik Informatika kelas A, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Tomakaka. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video, yaitu tugas final dengan materi atau judul software system dari mata kuliah yaitu pengantar teknologi informasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Agus Eskom MM. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat dan rahmatnya sehingga saya masih bisa diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas final ini. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Nah, baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi tentang software system. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan 8 pokok pembahasan mengenai software system. Adapun pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai perangkat lunak system. Perangkat lunak system adalah software yang mengatur dan mengontrol perangkat keras komputer atau sumber daya komputer, misalnya CPU, dan perangkat input-output yang menyebabkan software aplikasi dapat melakukan tugasnya dengan baik. Biasanya, manfaat dari software ini tidak dapat dirasakan secara langsung oleh pengguna atau user, karena software ini bekerja di belakang layar untuk mengatur cara kerja komputer dengan melakukan tugas-tugas khususnya. Dengan cara ini, user dapat mengoperasikan komputer dengan nyaman, tanpa harus mengetahui apa yang dilakukan oleh komputer tersebut. Perangkat lunak sistem terdiri menjadi 4, yang pertama yaitu sistem operasi, yang kedua yaitu utility, yang ketiga yaitu device driver, dan yang keempat adalah bahasa pemrograman. Selanjutnya pokok pembahasan yang kedua yaitu mengenai tentang sistem operasi. Sistem operasi merupakan software yang mengoperasikan komputer. Sistem operasi bertugas untuk mengontrol jalannya program dengan cara men-set waktu proses, mengecek kesalahan, mengendalikan perangkat masukan dan keluaran, menjalankan komputasi, kompilasi program, menyimpan data, mengolah data, dan lain-lain. Nah, dalam sebuah komputer ada yang biasa disebut dengan proses starting dan restarting. Proses ini biasa kita kenal dengan booting. Ada 2 cara untuk melakukan booting. Yang pertama yaitu adalah cool boot. Cool boot adalah menyalakan komputer pada saat komputer dalam keadaan tidak menyala atau mati. Yang kedua yaitu adalah warm boot. Warm boot adalah keadaan komputer masih menyala, tetapi semua proses ingin diulang dari awal menggunakan sistem operasi untuk menyalakan sebuah komputer tersebut. Oleh karena itu, pengguna diharapkan untuk memanfaatkan kelebihan-kelebihan sistem operasi secara maksimal. Berikut ini ada beberapa fungsi sistem operasi. Yang pertama yaitu sebagai sumber daya manajer hardware, yaitu misalnya untuk mengatur perangkat-perangkat pendukung seperti CPU, disk drive, memori, printer, CD-ROM, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menyediakan tampilan yang mudah dipahami dan user friendly, karena sistem operasi bertindak sebagai perantara antara hardware dan software. Yang ketiga yaitu sebagai pengendali user dan mengatur hak akses program, hak akses masuk komputer dengan menjalankan program dan mengatur bagi siapa saja yang bisa mengakses program tersebut. Dan yang keempat yaitu mengoptimalkan fungsi kerja komputer dengan cara mengendalikan waktu kerja komputer, pemanggilan data dalam memori, pemanggilan input output, disk storage, dan mengendalikan waktu ke komputer yang bisa terkoneksi dalam terminal. Nah, adapun pokok pembahasan yang ketiga yaitu mengenai tentang kategori sistem operasi menurut fungsinya. Kategori sistem operasi menurut fungsinya terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu sistem operasi standalone, yang kedua yaitu sistem operasi jaringan, yang ketiga yaitu sistem operasi embedded, dan yang keempat yaitu sistem operasi live CD. Nah, selanjutnya pokok pembahasan yang keempat yaitu mengenai tentang penanganan proses dalam sistem operasi. Penanganan proses dalam sistem operasi terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu sistem operasi generasi tabung tanpa hama, yang kedua yaitu sistem operasi generator transistor konsep gate system, yang ketiga yaitu sistem operasi generasi IC. Nah, dalam sistem operasi ini
menggunakan 5 konsep. Yang pertama yaitu konsep multi-programming system, yang kedua yaitu konsep sistem time sharing, yang ketiga itu konsep multiprocessing system, yang keempat yaitu konsep multitasking, yang kelima yaitu real time system. Nah, poin keempat dalam penanganan proses sistem operasi yaitu sistem operasi generasi personal komputer atau yang biasa kita kenal dengan PC. Nah, selanjutnya pokok pembahasan yang kelima yaitu macam-macam sistem operasi. Macam-macam sistem operasi pada komputer terdiri jadi 8 jenis macam yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu sistem operasi DOS atau Disk Operating System. Yang kedua yaitu sistem operasi Windows. Yang ketiga yaitu sistem operasi Macintosh. Yang keempat yaitu sistem operasi Linux. Yang kelima yaitu sistem operasi Unix. Yang keenam yaitu sistem operasi FreeBSD. Yang ketujuh yaitu sistem operasi BIOS. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu sistem operasi Sun Solaris. Nah, selanjutnya yaitu pokok pembahasan yang kelima yaitu mengenai tentang perangkat lunak utilitas. Perangkat lunak utilitas digunakan untuk memberi dukungan dan peningkatan pada program-program dengan fungsi khusus dalam komputer. Perangkat lunak utilitas dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu perangkat lunak utilitas internal dan perangkat lunak utilitas eksternal. Adapun bagian-bagian dari perangkat lunak utilitas internal yang pertama yaitu file manager, yang kedua itu personal firewall, yang ketiga yaitu disk defragmenter, yang keempat yaitu utilitas backup, yang kelima yaitu utilitas diagnostik, yang keenam yaitu image viewer, yang ketujuh yaitu disk scanner, dan yang kedelapan yaitu screen saver. Nah, adapun bagian-bagian dari perangkat lunak utilitas eksternal yang pertama yaitu registrasi cleaner, yang kedua yaitu antivirus, yang ketiga itu spyware remover, yang keempat yaitu internet filter, yang kelima itu kompresi file, dan yang keenam yaitu CD DVD burning. Nah, selanjutnya pokok pembahasan yang keenam yaitu mengenai tentang bahasa pemrograman. Berbicara tentang bahasa adalah tata cara berkomunikasi baik itu lewat lisan, tulisan ataupun gambar. Bahasa tertulis biasa menggunakan simbol-simbol tertentu baik itu berupa huruf, angka ataupun gambar dan lain-lain untuk membentuk suatu kata atau kalimat yang mengandung makna. Nah, dalam sebuah komputer hanya mengenal bahasa mesin, yaitu bahasa yang tersusun dari kode binary 0 dan 1 saja. Namun, kombinasi ini mempunyai makna tersendiri bagi komputer. Sedangkan program adalah program kumpulan instruksi bermakna yang mempunyai sintaks tertentu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi, bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan program menjadi bahasa mesin. Nah, selanjutnya pokok pembahasan yang ketujuh yaitu mengenai tentang compiler dan interpreter. Compiler dan interpreter adalah program yang dibuat oleh pabrik pembuat komputer untuk mentranslate bahasa pemrograman yang dibuat oleh programmer menjadi bahasa mesin. Adapun cara kerja interpreter dan compiler. Yang pertama yaitu cara kerja interpreter adalah menerjemahkan perintah demi perintah, baris per baris. Sedangkan cara kerja compiler adalah menerjemahkan semua perintah pada program, kemudian ditampilkan semua kesalahan pada program yang ditemukan. Nah, selanjutnya pokok pembahasan yang ke-8 atau yang terakhir yaitu mengenai tentang klasifikasi bahasa pemrograman. Klasifikasi bahasa pemrograman terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu klasifikasi bahasa pemrograman generasi pertama menggunakan bahasa mesin atau low level language. Selanjutnya bahasa pemrograman generasi kedua menggunakan bahasa rakitan atau middle level language. Selanjutnya bahasa pemrograman generasi ketiga menggunakan pendekatan prosedural atau bahasa beraras tinggi atau high level language. Selanjutnya bahasa pemrograman generasi keempat menggunakan pendekatan non prosedural atau bahasa beraras sangat tinggi atau very high level language. Selanjutnya bahasa pemrograman generasi kelima menggunakan konsep kecerdasan buatan, yaitu cabang ilmu komputer yang meniru kecerdasan buatan manusia. Selanjutnya bahasa pemrograman untuk pengembangan web atau pembuatan situs web. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam ini yaitu HTML, dan untuk menampilkannya di perangkat seluler menggunakan XHTML.
Selanjutnya bahasa pemrograman untuk pengembangan program multimedia. Dalam bahasa ini terdiri menjadi dua, yang pertama toolbox dan kedua director. Mungkin cukup untuk materi software sistem yang saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata atau penyebutan dalam pemaparan materi tadi ada kesalahan, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.